bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hukum menggunakan dompet digital dalam Islam. Sebelum kita lebih detail mengupas tentang apa kata ulama terkait dengan hukum dompet digital, mari kita lihat secara dalil dulu. Bahwa dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, ya, itu ada yang pertama perintah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kebaikan itu ya masuk di antaranya adalah segala hal yang memudahkan kita. Karena itu kebaikan. Orang yang tadinya sulit, kemudian kita maka memudahkan orang lain itu ada pahalanya. Ya, terlebih-lebih juga ketika kita yang kedua itu ya ada perintah untuk memudahkan dalam transaksi. Dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah memberi rahmat kepada seseorang yang memudahkan orang lain ketika menjual, membeli dan menagih hutang. Artinya ketika kita menjual, membeli, menagih hutang, usahakan memudahkan mitra kita. Nah, dompet digital ini sangat-sangat memudahkan dan sangat-sangat membantu sekali. Ya, bahkan mungkin untuk generasi-generasi milenial ke bawah sini ya, itu sudah lebih sudah asyik mereka dengan dompet digital ini ya, dengan uang-uang elektronik ya, yang malah kadang-kadang sangat tidak nyaman kalau megang uang cash gitu. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya seperti kita, seperti saya yang mungkin lebih asyik dengan memegang uang cash ya. Dan ini kan sempat kita menjadi tidak terbiasa ya ketika dulu membayar tol dengan uang cash lantas berubah ke uang elektronik itu kan adaptasinya cukup lama ya. Jadi sosialisasi dan adaptasinya cukup lama karena memang dunianya mungkin berbeda. Nah, tapi pada prinsipnya Quran maupun Sunnah itu menganjurkan kita untuk memudahkan dalam transaksi. Nah, yang kedua secara maqasidus syariah juga ada aspek yang pertama adalah aspek unsur hifzul mal, memelihara harta. Jadi dengan menggunakan dompet digital ini, itu harta kita lebih terjaga, terpelihara. Artinya apa? Resiko kehilangan harta dengan menggunakan dompet digital ini lebih tipis. Bayangkan kita membawa uang cash kemana-mana. Ya, katakanlah dompet digital kita bisa menaruh sampai 10 juta. Ya, kita ingin membeli elektronik misalnya ya, ke toko elektronik ya, yang mungkin nggak jauh dari rumah kita naik kendaraan, bawa uang cash, apalagi kondisi sekarang rawan gitu ya, itu lebih beresiko dibandingkan dengan kalau kita hanya membawa dompet digital kita, hanya handphone biasanya kita lebih awas terhadap handphone, lebih kita pegang karena memang survei mengatakan bahwa kita itu bisa memegang handphone sehari bisa puluhan kali, ya bisa mengecek handphone itu puluhan kali. Beda dengan dompet yang kadang-kadang hanya sekali dua kali saja gitu ya. Nah, oleh karena itu secara zohiriyah ya memegang handphone atau uang dalam dompet digital itu dia lebih terpelihara, lebih aman. Yang kedua adalah memudahkan dalam memenuhi hajat kebutuhan baik untuk diri, keluarga maupun kerabat. Sambil nonton TV kita bisa membayar tagihan listrik, membayar atau mengisi pulsa, membayar tiket, membayar kebutuhan-kebutuhan apapun, bahkan membeli makanan, membeli minuman, membeli jasa, apa segala macam bisa kita lakukan dengan menggunakan dompet digital ini yang sebelumnya kita nggak terbayang. Ya. Meskipun kadang dari sisi ini ya, ini Masya Allah luar biasa. Saya hanya ngebayangkan di dunia saja, ya, itu kita ingin apa saja bisa duduk dengan tenang, ya, kemudian kita pencet, dia datang sendiri. Dan di surga itu kan juga kalau kita baca dalam surat dalam Al-Quran ya tentang kenikmatan hidup di surga itu bahwa kita nanti akan mendapatkan buah-buahan yang buah-buahan itu kalau kita inginkan dia mendekat ke kita dan kita tinggal bisa ngambil saja. Ya, jadi artinya bahwa gambaran yang ada di dalam surga itu sudah mudah lebih terbayang oleh kita dengan berbagai macam perangkat ini. Tapi tentu sangat berbeda ya kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Tapi artinya adalah bahwa sesuatu yang dulu kita tidak terbayang sekarang lebih mudah terbayang. Ya, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah semua amin ya. Nah, yang ketiga adalah membantu ibadah maliyah. Ya, zakat, infak, sedekah. Kalau dalam kondisi tidak pandemi ya, biasanya kalau kita ke masjid sholat berjamaah di masjid,
kita setiap sholat subuh membawa uang untuk infak di kotak infak ya, di masjid ya. Dan ada anjuran memang kita setiap pagi itu untuk berinfak sodakoh. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun, dan malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah berikan orang yang berinfak gantinya. Dan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikan orang yang menahan hartanya talafan, kebinasaan hartanya, musnah hartanya, habis hartanya. Nah, sehingga kita di setiap hari dianjurkan untuk berinfak sodakoh. Nah, dengan dompet digital ini kita memudahkan berinfak sodakoh. Ya, kita tinggal buka ya aplikasinya, misalnya link aja atau apa segala macam. Nanti kita di sana pilih menu infak, ada zakat, ada sodakoh. Ya, maka kita pilih infak misalnya atau sodakoh, lantas kita pilih saldonya, pilih lembaga mana yang mau kita tuju, tinggal klik dan itu free of charge. Artinya kita infak 10.000 ya 10.000. Tidak ada biaya-biaya lain ya. Ini berbeda kalau kita pakai mode transfer ya. Misalnya saya pernah mencoba di salah satu aplikasi bank syariah ya, itu infak ya, misalnya kita infak 10.000, tetap ada biaya biaya transfernya atau biaya jasanya ya dikenakan. Tapi kalau di dompet digital dia free, tidak ada biaya jasanya. Ini yang salah satu yang menguntungkan kita menggunakan dompet digital. Nah, kemudian yang ketiga adalah secara hukum. Nah, secara hukum ini ulama berbeda pendapat yang terkait dengan bagaimana hukum penggunaan dompet digital dalam Islam. Tetapi perlu yang saya sampaikan juga, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, bahwa perbedaan ini biasanya mengerucut pada aspek diskon, ya, kemudian cashback, kemudian gratis ongkir, gratis atau diskon biaya ojolnya dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Tapi kalau penggunaan dompet digitalnya itu sendiri, rasanya hampir semuanya, ya meskipun tidak menutup kemungkinan ada satu dua yang memperselisihkan, tapi hampir semuanya itu mengatakan hukumnya mubah, boleh, tidak ada masalah menggunakan dompet digital, uang elektronik secara syariah. Yang dipermasalahkan itu umumnya hanya aspek diskon. Yang diskon yang diberikan, cashback yang diberikan, atau juga fasilitas-fasilitas yang diberikan dan kita mendapatkan manfaat benefit daripada itu.